Oke, sekarang kita masuk ke part kedua. Saya akan memperkenalkan ke teman-teman website dari DHS itu sendiri. Oke, sebenarnya ini bisa dilihat di dhsprogram.com. Jadi teman-teman bisa memulai mencari data dan report itu dari sini. Kalau kita lihat ini ya, websitenya dhsprogram.com, inilah halaman mukanya. Sebenarnya toolsnya itu banyak banget ya di sini. Mungkin teman-teman bisa sebenarnya untuk explore sendiri tentang bagaimana ininya apa aja. Tapi sini saya akan coba fokus di apa namanya DHS Indonesia ya. Jadi kalau untuk nyari datanya sendiri kita bisa aja langsung masuk ke data. Sini ya, data. Lalu ke mana namanya download dataset gitu. Nah, sebenarnya dia langsung keluar nih available dataset. Nah, ini seperti saya bilang tadi teman-teman bahwa DHS itu tidak dilakukan hanya di Indonesia tapi di negara lain, terutama negara berkembang. Gitu memang tidak semua negara sih, dan memang untuk tahunnya memang tidak sereguler Indonesia gitu, atau mungkin reguler tapi tidak setua Indonesia gitu ya. Indonesia tuh menurut saya salah satu yang paling tua juga sih dilakukannya gitu. Misalnya teman-teman lihat nih Burkina Faso baru tahun 93. Ada sih Burundi dari 87. Kambodia, Kamerun ya. Kita langsung skip aja ke Indonesia. Ini dia Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk salah satu yang lumayan lengkap ya. Gitu. Kita lihat bahwa di sini Indonesia udah ada di tahun 87 ya di sini 87, terus masuk ke 91, 94, 97, 2022, 2023. Nah, saya lupa nih kenapa ya mereka ya ada dua tahun ini, tapi mungkin teman-teman bisa baca juga dari reportnya. Saya rasa waktu itu mungkin ada hubungannya dengan beberapa konflik yang terjadi di tahun tersebut, misalnya konflik Aceh gitu ya, ataupun Maluku. Saya sorry mungkin saya agak lupa, tapi bisa dicek. Indonesia 2007, 2012, 2017, dan dia memang ada yang spesial sama standar. Kayaknya kalau spesial itu lebih mengcover beberapa topik yang memang tematik di tahun itu ya. Tetapi di sini for the sake of the simplicity, saya coba fokus di data yang standar, dan saya akan coba ngasih contoh untuk data tahun 2017. Jadi sebenarnya apa namanya, ini ya, dia ada survei datanya available, tapi untuk GPS dataset mereka nggak collected. Ini juga collected untuk HIV, biomarker, SPA juga nggak ada, SPA datasets. Jadi bisa saya klik Indonesia 2017, dan ini langsung ada sebenarnya summary-nya seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya apa namanya beberapa ya, misalnya ya ini ada implementing organizations, field for-nya kapan, respondennya nih untuk 2017 ternyata responnya ada 47.963 rumah tangga ya. Dengan sampel yang female itu oh iya, karena di kita demografi dan kesehatan itu dia ditanya 15 sampai 49. Kenapa umur 15 sampai 49? Karena secara teori memang hanya perempuan umur 15 sampai 49 yang pernah punya ini ya, fertilitas ya, atau mungkin melahirkan, pengalaman melahirkan. Mungkin teman-teman sebenarnya bisa belajar ini lebih lanjut di ekonomi kependudukan maupun di analisis dan teknik demografi. Sampel size-nya ada 49.000 orang, dan untuk merit man-nya ada 15 sampai 54. Ya, sampelnya umur 15 sampai 54, sampel size-nya 10.000 orang kurang lebih. Gitu. Jadi ini detail untuk setiap survei ya. Teman-teman sebenarnya bisa menemukan ini untuk setiap tahun ya. Tapi sini saya akan fokus ke 2017 aja.
Nah, terus gimana nih misalnya kita sebelum ke ini ya, sebelum ke apa final reportnya, gimana untuk downloadnya? Nah, misalnya teman-teman tinggal ini aja data available ya. Ini diklik. Nah, mereka bilang bahwa ini nih semuanya ada nih di sini ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa pilih apakah mau bentuknya DTA, mau DAT, apa mau SAS atau SPSS. Jadi sebenarnya lengkap dalam berbagai apa namanya format data gitu. Tetapi nanti teman-teman kalau misalnya ini ya, nih dibilang kan, if you are a registered user, please login here to gain access. If you are not a registered user, then please go here to register. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya emang mau mendownload ini diklik aja gitu. Nah, ya udah ini sebenarnya ikutin aja prosesnya untuk masukin data teman-teman, nanti tinggal save continue, nanti tinggal diikutin aja sih sebenarnya. Cukup mudah untuk apa namanya, untuk tahu ininya, untuk sampai ngedownload itu sebenarnya lumayan mudah, nanti tinggal diikutin aja prosesnya seperti itu. Nah, sekarang ini cara downloadnya, jadi teman-teman harus daftar dulu ya. Sekarang saya coba akses ininya, reportnya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang tadi saya udah bilang ya, bahwa DHS itu dia nggak provide kayak folder yang apa namanya, folder yang khusus atau dokumentasi yang khusus buat apa namanya, surveinya ataupun karakteristik sampelnya, survei desainnya itu mereka nggak provide. Jadi mereka tuh semuanya itu dijadikan di satu dokumen, yaitu di final reportnya ini seperti itu. Nah ini tinggal kita aja sih ininya kita download ya, memang agak lama. Mohon bersabar. Atau mungkin kita bisa sambil ya apa kita tungguin aja dulu. Nah, oke, sekarang udah ke download, mungkin lebih amannya kita dulu seperti ini dulu deh. Kita ke desktop. Nah, sekarang biar aman kita buka aja dari sini. Ya. Nah, jadi ini full reportnya. Memang tebel banget, 700-an halaman. Sorry, 600-an ya. 623 halaman to be exact. Saran saya kalau teman-teman memang mau mendalami atau menggunakan DHS ini, baca dulu. At least yang teman-teman harus baca adalah ini, Introduction and Survey Methodology. Gitu. Nah, ini merupakan ini ya, table of contents-nya. Jadi teman-teman dari sini bisa tahu nih sebenarnya ada topik apa aja sih yang di-cover di DHS. Ini banyak banget. Misalnya housing karakteristik kita bisa tahu dari drinking water, sanitation, housing karakteristik, household wealth, hand washing. Tuh ya. Ini sebenarnya ini kalau boleh saya bilang ini juga terkait dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals tentang kesehatan. Ini karakter responden, nah ini dia marriage and sexual activity, marital status, poligini, age adverse sexual intercourse, fertilitas, nah ini current fertility, nah ini juga nih waktu itu kayaknya saya pakai ini deh, children ever born and living, berintervals segala macam. Ini basically nanti kebutuhannya akan menyesuaikan dengan teman-teman ini gimana itu. Maternal health care, nah ini juga penting nih kalau misalnya ada yang riset tentang maternal and newborn health, MNH, MNH ini salah satu yang lengkap.
child health, sorry, infant and young, ini segala macam. Ya, jadi kalau memang teman-teman ingin memperdalam ya economics of health gitu ya, saya sangat sarankan untuk apa namanya komponennya, datanya bisa diambil dari sini. Mungkin topik-topik yang belum pernah apa ya dideskripsikan gitu ya, atau diteliti gitu ya, seperti ini. Mungkin tentang HIV juga menarik juga. Tetapi menurut saya yang cukup krusial dari buku ini atau report ini pertama adalah introduction dulu. Introduction and survey methodology ini menurut saya sangat penting untuk dipelajari gitu. Jadi kamu tahu ini sebenarnya survei tentang apa, dia ngedesain sampelnya gimana, apa limitationnya, kita bisa pakai sampai mana dan segala macam. Sorry, pardon. Dan nextnya sebenarnya yang sangat menarik untuk dilihat lebih lanjut adalah ini, survei design juga. Ini yang menurut saya juga krusial untuk teman-teman pelajari tadi. Ini untuk memberikan tambahan ya setelah kita tahu introduction. Gimana sih survei ini? Apa sih limitationnya? Apa sih kelebihannya gitu? Sampelnya tuh gimana? Apakah benar sampai provinsi? Maksudnya kayak digunakan itu di level mana? Di mana kita bisa gunakan? Seperti itu. Ini juga dibaca sama di ini kuesioner. Nah, di kuesionernya ini dia memang hanya dia dimasukkan di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya emang mau mempelajari kuesionernya ada di appendix F di kuesioner. Sekarang coba kita lihat ya. Saya akan fokus di chapter 1 introduction mana namanya? Sama appendix B sama appendix F. Nah, ini juga teman-teman saya rasa ini perlu juga diketahui ya, reading and understanding tables. Karena gini, kalau saya sih approach-nya ketika megang data baru adalah coba teman-teman bikin satu tabulasi aja, satu indikator gitu ya. Satu indikator misalnya tentang preferensi fertilitas lah, yang gampang. Pokoknya indikator yang gampang dihitung. Habis itu teman-teman cek sama bukunya yang di report ini udah benar mengangkanya. Kalau misalnya teman-teman udah benar, berarti kemungkinan besar di do file-nya teman-teman atau di do file-nya itu udah benar juga itu cara pakai datanya gitu. Tapi kalau belum, coba di ini lagi di explore lagi seperti itu. Ini dia ngasih contoh cara baca sih sebenarnya ya. Ini. Nah, terus ya ini untuk cara baca ya. Nah, ini juga sampling weights. Ini nanti terserah teman-teman. Mungkin ada beberapa kasus di mana teman-teman harus memakai weight atau pembobot, tapi ada beberapa kasus di mana teman-teman nggak pakai gitu. Nah, itu sangat tergantung. Saya rasa kalau misalnya teman-teman pertanyaannya pakai weight atau enggak, nanti di data ada, itu akan sangat tergantung dari desain penelitian teman-teman. Atau kalau saya boleh saran, mungkin bisa tanya pembimbingnya ya, kalau misalnya mau meneliti tentang ini, pembimbing atau mungkin senior yang sudah pernah tahu. Karena menurut saya penggunaan sampling weights ini atau pembobot ini sangat sangat case spesifik gitu. Saya tidak bisa nyaranin teman-teman bahwa harus selalu pakai sampling weights, tapi juga saya nggak bisa ngasih advice juga bahwa jangan pakai sampling weights seperti itu. Oke, nah ini menurut saya salah satu yang harus dibaca tentang introduction, introduction survey methodology, sample design, kuesioner nanti ada di ini teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi memang saya coba mapping ya apa aja sih untuk kuesionernya. Nah dia ditanyakan seperti ini, tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari tentang imunisasi gitu, berarti nyarinya ke Women's Questionnaire. Tuh.
Never Married Woman, Never Married Woman, sorry ya, ada juga ya tentang ini. Married Man gitu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang beberapa ininya. Ini coba dibaca lagi nih teman-teman kalau memang mau lebih spesifik. Field work, ini saya bisa skip dulu. Ya. Nah, ini kalau teman-teman memang penasaran untuk per topik, nanti silakan baca aja. Tetapi kurang lebih dia emang cukup komprehensif sih untuk seluruh reportnya gitu. Ya, residence, urban, rural, gitu, registration, dan segala macamnya. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk membaca ini, dan bahkan mereka juga punya ini ya, satu topik atau satu variabel itu detailnya gitu. By household population ya, household di urban rural, population urban rural. Saya skip dulu ini. Skip aja ya, kita ke appendix B. Sorry, ini kita di mana nih? Appendix. Oh, oke. Kita kan pastinya. Nah, appendix B. Oh iya, banyak juga ya. Ya. Nah, ini misalnya untuk survei desain ya, untuk appendix B gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau tahu sample frame-nya gimana, jadi untuk sebenarnya buat nambah wawasan ataupun mungkin untuk menambah ini ya, untuk penjelasan di data ini metodologi, nah menurut saya ini menjadi krusial juga ini. Dia ngambil dari mana, populasinya dan segala macamnya. Kayak gitu. Sampling design, sample size, ya itu. Jadi kita biar bisa tahu juga sih untuk detail. Dan mungkin teman-teman juga bisa belajar sesuatu juga bagaimana cara mendesain survei. Tapi saya nggak akan ini nggak akan lebih jauh jelasin. Ini mungkin juga menarik buat dibaca-baca. Sebenarnya kalau standar sampling error tuh lebih ke validitasnya ya, untuk apakah sampel kita udah cukup apa belum. Misalnya kita ngomong bahwa apa namanya, suatu indikator nih angkanya 5% gitu. Tapi 5% ini sebenarnya kita bisa nggak sih ini kita bisa pertanggungjawabkan sih, benar nggak sih 5% gitu. Standar deviasinya kecil apa gede gitu. Nah, ini teman-teman. Ini ya kuesionernya ya. Ini sebenarnya ini bisa dibaca lebih lanjut untuk tahu, tapi kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang household questionnaire. Tadi kan saya bilang bahwa questionnaire dibagi 4 ya, dibagi 7 ya. Sorry. Ini yang household, ini jadi untuk tahu karakteristik household-nya, itu kan misalnya source of water, ya. Terus ini tentang women's questionnaire. Nah, women's questionnaire ini menarik juga nih. Semuanya menarik. Tapi nanti memang perlu kita ini ya, kita perlu apa namanya, dalami lebih lanjut nanti sesuai dengan topikalnya teman-teman gitu mau apa gitu. Misalnya nih ya. Nah ini kalau nggak salah, nah mulai dari question nomor 201. 201 itu ke bawah, dia itu nanya tentang history dari anak-anaknya. Nah, birth history kan, dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Ada yang twin apa enggak tuh, bahkan kita bisa tahu sebenarnya ada yang twin apa enggak gitu. Terus kita ditanya lahirnya kapan, masih hidup apa enggak, terus apa if alive gitu ya, sekarang udah berapa tahun,
tinggal bareng apa enggak gitu segala macam. Atau misalnya kalau sudah meninggal, ini ditanya di sini. Ya, jadi cukup menarik. Kalau ini sebenarnya pregnant now, ini kayaknya di 5 tahun terakhir gitu. Jadi memang mereka nanyanya ada history, ada yang pengalaman di 5 tahun terakhir. Tuh. Jadi memang teman-teman kalau misalnya emang mau spesifik, saya sangat menyarankan untuk dibaca dulu kuesionernya apa yang mau teman-teman tahu dari sini. Gitu. Karena sejujurnya memang untuk data ini banyak banget. Dan saya nggak bisa jelasin satu-satu. Ini tentang kontrasepsi, terus udah. Ini masih kontrasepsi. Ini tentang vaksin tadi, vaksin untuk anak ya, child immunization. Untuk yang last birth, tapi untuk yang last birth, untuk yang anak terakhir yang dilahirkan. Nah ini next to last birth berarti anak kedua. Iya anak ya, bukan next to last birth lah ya. Kayak gitu. Ini tentang imunisasi. Ini child health, nutrisi dan nutrition. Jadi sangat lengkap gitu. Jadi teman-teman ya di sini. Jadi mungkin saya akan agak susah untuk menjelaskan satu-satu, tapi saya sangat menyarankan untuk teman-teman mengeksplor sendiri gitu. Jadi memang ini banyak banget dan agak susah kalau misalnya saya harus menjelaskan satu-satu. Tapi kurang lebih semuanya bisa dicari di ininya. Nah tadi I think tadi women's questionnaire, sekarang ini married man, baru masuk ke married man, memang agak berbeda-beda questionnaire-nya. Tapi kurang lebih di setiap questionnaire itu containing beberapa topik ya yang memang ada spesifik untuk setiap ini. Nah ini khusus untuk never married man gitu. Jadi banyak banget. Itu. Nah, tetapi memang yang cukup trivial dari dari kuesioner ini adalah bahwa nanti kan struktur datanya agak berbeda ya. Tadi teman-teman udah lihat bahwa struktur datanya ini akan seperti ini. Ya. Jadi memang tidak straightforward ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari tentang never married man gitu, tergantung info apa gitu, atau woman gitu. Kita tergantung mau nyari info apa yang mau dicari. Nah, seperti itu. Nah, kita harus coba ngecek satu-satu di datasetnya. Itu nggak enaknya dari main atau analisis data pakai DHS adalah itu. Kita harus mencoba mengingat, harus kita catat nih. Oh, child immunization ini di data yang ini gitu. Walaupun kalau dari segi kuesioner ataupun dari tipe respondennya ini lumayan straightforward, bisa kita mapping ya. Tapi begitu di data ini memang harus kita cari-cari lagi seperti itu. Ya. Which is ini yang akan kita lakukan di part 3 dari video ini. Thank you.